Dituding penceramah radikal, UAS tangkap saja. Jadi tolong Pak Polisi, Bapak pemerintah, jangan terlalu ikut arus menjelek-jelekan Islam saat turunnya aku muring-muring. Ada saatnya saya tidak akan diam seperti sekarang. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, kalau terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan dimanapun berada, harus kita tentang. Betul? Betul? Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Saudara-saudara, saya tanya, yang radikal itu siapa? Amerika! Siapa yang menghancurkan Irak? Amerika! Siapa yang menghancurkan Libya? Amerika! Siapa yang menghancurkan Suriah? Amerika! Siapa yang radikal? Amerika dan Yahudi! Saudara-saudara, sekarang ini banyak. Jadi tolong Pak Polisi, Bapak pemerintah, jangan terlalu ikut arus menjelek-jelekan Islam saat turunnya aku muring-muring. Ada saatnya saya tidak akan diam seperti sekarang. Anggitmu badi apa aku ini kira. Mereka mergaki bersyukur dan terus no karo awakmu. Aku nibakno Soeharto, aku iso nibakno sapa yang di Jakarta aku belum. Tapi aku gak ngelakoni iku kabeh mergo aku bertemu dengan rakyat yang penuh rasa syukur, penuh perdamaian, penuh kerukunan tiap hari, tiap malam di mana-mana. Jadi wis kaya ngono kono aja cek nyelek Islam, angger Islam dicurigai terus. Wong gak ono radikal kok ngomong radikal di Mojokerto. Enggak ono nek kene, Pak. Gak ono. Sing radikal iku pemerintah. Memaksakan pendapat terus-menerus. Nek tak terusno, aku gelem berdebat nasional soal ini. Kata radikal itu ciptaan politik kanan di Amerika dan sekarang diteruskan oleh Cina. Itu jelas penjelasannya adalah pemerintahan Jokowi 5 tahun ke depan itu memang menempatkan agenda melawan kelompok-kelompok radikal Islam ini sebagai salah satu agenda utama. Kita nggak sebut hanya radikal sebetulnya. Mereka yang perjuangan syariah, mereka yang perjuangan khilafah, mereka yang memusuhi menyebarkan kebencian terhadap kaum non-muslim, terhadap minoritas, itu jelas ditempatkan sebagai salah satu agenda utama pemerintahan Jokowi 5 tahun ke depan. Saya barangkali beda saja pengalaman saya dengan pengalaman Rocky. Kalau saya sih melihat langsung dan saya juga mengalami ancaman langsung. Siapa? Saya juga mengalami ancaman langsung. Apa dan siapa? Nggak perlu begitu, Rocky. Kalau nggak saya mau bilang bahwa ancamannya itu sudah sangat jelas. Ada apa yang jelas? Ada banyak. Ya kalau nggak bisa disebutin itu artinya orang cuma berpikir-pikir aja. Anda tidak pernah mengalami. Kalau saya potong penindasan terhadap hak beragama Anda, karena Anda kan nggak beragama. Jadi buat Anda ini nggak masalah. Nah, buat orang-orang beragama, ada orang seperti Bu Meliana itu masuk penjara karena dia protes terhadap azan. Terus kelompok-kelompok pro khilafah itu di berbagai instansi berusaha mempengaruhi agar pengambilan keputusan berusaha di sana. Semua orang memang berusaha mempengaruhi. Efeknya ada nggak? Rock, kalau buat Anda itu nggak masalah, fine. Buat saya itu masalah. Buat Pak Jokowi, saya rasa itu masalah. Makanya ditempatkan para jenderal. Makanya misalnya celana cingkrang. Kenapa itu keluar penyebutan itu? Yaitu kenapa Fahru Rozi memang mengatakan ini adalah persoalan besar bangsa ini. Kalau saya sih akan mengatakan, saya juga nggak mau Indonesia menjadi Timur Tengah. Orang pakai celana cingkrang saya tidak mau bahwa Indonesia menjadi negara Islam. Indonesia bukan hanya Ade Armando, ada 265 juta rakyat Indonesia, kurang satu Ade Armando. Jadi jangan kemudian kita proyeksikan diri kita seperti semuanya harus seperti Ade Armando. Yang jelas jadi ini Rossi dulu adalah yang namanya Jenderal siapa tadi? Misalnya Jenderal Ratu Alamsyah. Jenderal Ratu Alamsyah itu sudah berbicara tentang antar agama. Ini ya, jadi kita bicara tentang kita tidak bisa bersama tentang antar agama, tentang nggak bisa didengar. Interagama itu Jenderal Ratu Alamsyah. Jadi sebetulnya sudah cukup banyak waktu itu. Tapi harus diakui achievement-nya, dan itu jangan kemudian semakin diperkokoh dengan
seperti ini. 212 nggak masalah. Saya political scientist kok. Saya melihat civil Islam demonstrasi. Atau political scientist. Kenapa? Atau political scientist, saya kasih tahu ya, profesor doktor dari ENU saya ketemu kok di situ. Kenapa nggak boleh? Ini yang radikal sebetulnya siapa? Siapa? Ya jelas yang merusak Indonesia. Ade Armando, semua orang nggak seperti kamu. NKRI. Kamu harus juga belajar mendengar. Lah, Ya, Anda tidak nggak cuma mendengar ngomong saya loh. aja. Dari tadi kita mendengar, cuma kamu ngaco terus jadinya kita Loh, kok saya terpaksa harus ngaco ini loh? mendengar. Diakui bahwa soal radikalisme itu real, dampaknya ada. Definisikan dulu, redik itu mengakar. Redik semua agama dia harus Artinya radikal. soal kekerasan Saya atas kasih nama tahu agama terminologi ini yang tepat, real. counter violence extremism. Soal kekerasan atas Itu nama yang nggak agama boleh. ini real terjadi Itu. di bangsa ini. Ya, tapi ada ledakan, gunakan ada terminologi yang ada pas. terorisme Ada dan kebencian, lain-lain. ada kebencian, diskriminasi, ada masyarakat ada yang pelarangan sudah rumah mengatakan, ibadah. ini real. Itu ada di Dalam mana-mana. masyarakat. Yang Iya, itu yang harus tapi yang dilawan. ditangkap selalu oposisi. Sementara yang pro pada petahana tidak ditangkap. Yang ditangkap yang Dituding penceramah radikal, UAS tangkap saja. Ustadz Abdul Somad atau UAS merespon beredarnya daftar penceramah radikal yang viral di media sosial. Seperti diketahui, UAS termasuk salah satu ustadz yang dituding radikal dalam daftar tersebut. Ini perlu diklarifikasi resmi atau tidak, dibuatlah hendaknya definisi apa dan siapa yang radikal itu. Orang yang termasuk kategori radikal penuhi syarat atau tidak. Kalau tidak itu iklan gratis, masyarakat yang nggak tahu awalnya malah cari-cari. Apalagi bila daftar penceramah dikeluarkan sebelum Ramadan. Kata penceramah asal Pekanbaru itu dikutip dari Hops ID, jaringan suara.com pada Rabu 9 Maret. Menurut UAS tidak ada yang radikal dari nama-nama ustadz yang beredar. Sampai hari ini belum pernah menemukan yang tolak dasar negara Pancasila. Kalau ada yang terbukti demikian, ya tangkap saja, karena itu kan jadi fitnah, katanya. UAS mengingatkan kepada publik untuk cerdas merespon informasi yang beredar, jangan sampai merespon informasi dengan mata rabun. Dengan kata lain, menelan bulat-bulat tanpa mengecek kebenarannya. Saya ini anggota DPR RI, nggak mungkin saya bohong. Saya juga. Anda, saya juga. Saya juga Arya Sinulinga. Mana buktinya? Saya juga akan bohong. Kasih lihat Buktinya kepada ada. saya. Mana Ada kasih foto. lihat kepada saya. Aduh. Yang ada di Enggak. Pinang, Saya yang gini, di situ ada videonya. mana? Ada videonya Jangan saya ngobrol. begitu, Gini. Bang. Saya Karena kita Enggak, ini Kak sama-sama pendukung pemerintah. Enggak. Tapi kalau pemerintah Enggak, salah, enggak, katakan enggak. salah. Bukan. Jangan Mbak, dibela-bela begitu. saya juga. Nggak benar itu. Saya nggak